Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dengan saya, Sukses dengan Logika Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat beragama, terutama masyarakat di Muslim di negara kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya kita harus belajar sejarah bahwa dulu dalam sejarah perjalanan agama, terutama agama Islam, bahwa di dalam internal permasalahan agama, permasalahan Islam juga menghadapi permasalahan persaingan antar kelompok. Yang paling mencuat persaingan antar kelompok itu adalah dua kelompok yang masing-masing mewakili masyarakat, yang kelompok yang mewakili agama dengan menggunakan nalar, juga satu sisi kelompok yang menggunakan pemahaman agama berdasarkan tekstual. Nah, dua kelompok ini berseteru, sahabat-sahabat sekalian, dan dua kelompok ini akhirnya berkubu dengan kekuasaan. Nah, dua kubu kekuasaan ini saling menjatuhkan. Ketika kelompok-kelompok yang meyakini bahwa pemahaman rasional lebih baik itu memimpin sebuah peradaban, maka kelompok-kelompok yang memahami ajaran agama secara tekstual dikesampingkan. Demikian sebaliknya, ketika kubu dari kelompok yang memahami agama secara tekstual memimpin dan mencapai puncak, menduduki puncak kekuasaan, akhirnya kelompok-kelompok yang memahami agama dengan penggunaan akal itu juga dikesampingkan. Dan ini menjadi satu pertentangan yang terus diwariskan kepada masyarakat kita sekarang, dan menjadi satu permasalahan mendasar, dan sudah saatnya kita akhiri, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran perintah-perintah, ayat-ayat, hadis-hadis yang memerintahkan kepada umat beragama, umat Islam untuk menggunakan akal, itu juga banyak disampaikan di dalam Al-Quran dengan jelas, kemudian disampaikan dalam hadis juga dengan jelas. Nah, jadi kita sebagai masyarakat beragama yang berada di abad 21 ini, sejak Rasulullah SAW, kemudian kepada Khulafaur Rasyidin, kemudian pada zaman Daulah Abbasiyah, Umayyah, kemudian sampailah kepada zaman-zaman kerajaan Islam di kita, dan kita sampai menjadi negara berdemokrasi dan termasuk negara yang dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia. Kita harus mulai terbuka, membuka wawasan, membuka pikiran, membuka catatan-catatan sejarah, bahwa kelemahan-kelemahan kita sebagai warga negara beragama itu adalah konflik internal di antara kita sendiri, dan kita tidak mau saling menghargai antara satu dan lainnya. Maka kita harus literate sekarang dengan sumber informasi yang melimpah di internet, informasi yang melimpah di media massa, di media sosial. Kita harus belajar bahwa keberagaman kita setiap hari harus dievaluasi. Kita sudah berada di abad 21, abadnya memang sudah menuntut kita untuk menggunakan akal kita. Kita harus memilah, menganalisis. Tidak semua informasi benar, dan banyak informasi-informasi palsu dan kita konsumsi. Maka bagaimana cara mengevaluasi berita-berita yang benar dan memilah berita-berita yang palsu? Semuanya kecuali kita harus menggunakan akal kita. Dan agama itu sudah memerintahkan, Al-Quran sudah memberitakan bahwa orang-orang berakallah yang bisa menjaga hidupnya tetap berada di jalan yang benar. Maka Al-Quran disampaikan, maka kepada orang-orang berakallah, bahwa Al-Quran itu akan menjadi hikmah. Dan di dalam Al-Quran itu akan banyak sekali tergali informasi-informasi tentang rahasia langit, rahasia bumi, dan rahasia tentang kita sebagai manusia, dan rahasia siapa Tuhan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita jangan sampai terjebak kepada budaya warisan buruk yang dibawa turun-temurun oleh generasi yang dahulu. Kita wajib menghentikannya sekarang. Konflik antara kelompok rasional, kelompok tekstual itu harus segera diakhiri.
Kita harus saling menghormati. Saya yakin orang-orang tekstual memahami agama dengan penuh kehati-hatian. Dan kelompok rasional juga memahami agama demi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi kita sekarang. Jadi kalau kita semua memahami kepada Al-Quran, saya yakin tidak ada perbedaan tujuan dalam hidup beragama ini. Kalau kita yakin kepada bahwa semuanya sumber keberagamaan kita itu dari Quran dan hadis, maka siapapun yang mengeluarkan pendapat dan sumbernya hadis dari Quran, maka kita wajib menghormatinya. Namun demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita di dalam beragama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan tujuannya adalah dia supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ketika terjadi silang sengketa, maka pemimpin itulah yang harus menyelesaikannya. Dan ketika kepemimpinan itu kita hargai, kita hormati, dan keputusannya kita hormati, maka tidak ada lain. Kalau kita tujuannya damai, kita tujuannya menjaga kesejahteraan, tidak mungkin kesejahteraan diciptakan dalam kondisi silang sengketa. Tidak mungkin kesejahteraan diciptakan dalam kondisi perang. Kesejahteraan itu hanya bisa diciptakan dalam kondisi damai. Maka dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad yang ditargetkan adalah damai, bukan perang. Agama Islam bukan agama perang. Agama Islam bukan agama konflik. Tapi agama Islam adalah agama yang target utamanya adalah damai. Maka dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu, dalam perjanjian itu direndahkan. Dia tidak diakui sebagai Rasul, dia hanya diakui sebagai anak dari bapaknya. Dan Nabi mengamini itu. Dan Nabi menyetujui itu. Karena apa? Di balik perjanjian itu ada tujuan Islam, yaitu damai. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita ciptakan situasi yang damai. Karena dengan kedamaian, kesejahteraan itu bisa diciptakan. Dengan kedamaianlah kekuatan ekonomi, kekuatan politik itu bisa diciptakan. Nah, sudah saatnya sahabat-sahabat sekalian, kita belajar lagi tentang sejarah. Kita belajar lagi berbagai sudut pandang dalam memahami kehidupan kita di muka bumi ini. Dan kita harus mencoba, mencari lagi, memperdalam lagi pemahaman keagamaan kita. Bahwa agama itu adalah sebuah ketundukan kepada Tuhan dan kehidupan yang damai yang harus kita ciptakan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, inspirasi di sore ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada hal yang salah itu datang dari pribadi, kalau ada yang baik itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.